Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya berbagi informasi kepada seluruh Bapak Ibu PNS, P3K, TNI Polri, dan para pensiunan terkait dengan informasi terbaru pencairan tunjangan hari raya 2024. Bapak Ibu, sederet dengan jadwal pencairan tunjangan hari raya atau THR 2024 ini, di mana ada satu hal penting yang perlu kita ketahui bahwa betapa seriusnya pemerintah pusat ya untuk memperhatikan kesejahteraan Bapak Ibu PNS P3K, TNI Polri, dan pensiunan menjelang bulan suci Ramadan dan selama berjalannya hari raya Idul Fitri. Nah, di sini ada informasi terbaru mengenai pencairan ya tunjangan hari raya PNS P3K. Menteri Dalam Negeri keluarkan instruksi kepada kepala daerah. Nah, apa kira-kira isi instruksi Mendagri kepada para kepala daerah? Mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com mencatat satu informasi penting terkait dengan kesejahteraan Bapak Ibu PNS P3K, TNI Polri, dan para pensiunan pada bulan suci Ramadan atau pada hari raya Idul Fitri. Menteri Keuangan Menkeu RI Sri Mulyani telah mengumumkan jadwal pencairan tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Tidak hanya itu, besaran THR dan gaji ke-13 bagi PNS, CPNS, P3K, TNI Polri, dan pensiunan mengalami peningkatan. Dijadwalkan, pencairan tunjangan hari raya ini direalisasikan awal April, sedangkan gaji ke-13 pada Juni mendatang. Nah, terkait dengan jadwal THR Bapak Ibu, ini masih satu hal yang perlu kita pertanyakan ya, karena banyak informasi beredar ya, di mana informasi terbaru juga mengatakan bahwa pencairan tunjangan hari raya itu dimulai prosesnya. Ingat ya, dimulai prosesnya mulai tanggal 22 Maret 2024, beberapa hari lagi ke depan. Nah, kemungkinan ini maksudnya Bapak Ibu, yaitu karena memang pencairan tunjangan hari raya itu dari satu daerah ke daerah yang lain itu mungkin tidak serentak. Maka bisa saja ada kemungkinan cair mulai sebelum akhir Maret dan bisa saja sampai pada awal April. Semoga saja semuanya ada manfaatnya Bapak Ibu. Demikian dengan gaji ke-13 itu masih lama, yaitu sekitar Juni ataupun Juli, 3 bulan ke depan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan perkada atau peraturan kepala daerah tentang pembayaran tunjangan hari atau THR dan gaji ke-13 tahun 2024. Itulah instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh pimpinan daerah untuk segera menyusun peraturan kepala daerah atau perkada pencairan THR dan gaji ke-13 tahun 2024 tahun ini. Ini maksudnya Bapak Ibu supaya pencairan tidak terkendala ya, hanya karena aturannya dari Pemda. Menteri Tito mengatakan bahwa pemberian tunjangan hari raya atau THR serta gaji 13 bagi lingkungan pemerintah daerah juga wajib memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Artinya, ada pengaruh pencairan tunjangan hari raya ini pada kemampuan keuangan atau fiskal daerah. Jadi kalau satu daerah dengan daerah lain tidak serentak Bapak Ibu, mohon bersabar, itu bukan suatu persoalan. Seluruh kepala daerah segera menyiapkan regulasi untuk pembayaran THR dan gaji 13 untuk ASN di lingkungan Pemda masing-masing, kata Menteri Tito di Jakarta pada Jumat 15 Maret 2024 baru-baru ini.
Menteri Tito menegaskan akan mengawal tindak lanjut dari kebijakan THR dan gaji 13 di tingkat daerah. Bagi pemerintah daerah yang belum menyediakan atau belum mencukupi alokasi anggaran untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 dalam APBD 2024, maka Pemda diminta segera menyediakan dengan mengoptimalkan belanja pegawai atau pergeseran anggaran melalui perubahan APBD supaya tetap dapat dianggarkan dalam Perda yang mengatur perubahan APBD 2024. Ini tegas Tito Karnavian. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemberian THR merupakan bagian dari instrumen dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Bulan Ramadan dan Idul Fitri menjadi salah satu momentum dalam mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, termasuk melalui pemberian THR bagi aparatur negara, para pensiunan, dan para penerima tunjangan. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran bagi THR di tahun 2024 ini mencapai 48,7 triliun. Sedangkan anggaran bagi gaji 13 mencapai 50,8 triliun. Terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2023 yang dikarenakan pemberian 100% untuk tunjangan kinerja dan TPP, serta kenaikan gaji ASN sebesar 8% dan kenaikan biaya pensiunan sebesar 12%. Menteri Keuangan mengatakan bahwa pencairan THR direncanakan 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan gaji ke-13 juga ini dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Jika THR dan gaji ke-13 belum dibayarkan dalam waktu tersebut, dapat dibayarkan setelahnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau jadwalnya mungkin tidak sesuai ya, maka itu tidak jadi persoalan. Yang jelasnya THR dan gaji ke-13 adalah hak mutlak Bapak Ibu PNS P3K, TNI Polri, dan para pensiunan. Nah, dasar perhitungan bagi THR adalah komponen penghasilan Maret 2024 dan untuk gaji ke-13 menggunakan komponen penghasilan pada bulan Mei 2024. Nah, seberapa besar yang didapatkan oleh Bapak Ibu pada bulan Maret, maka itu adalah tunjangan hari raya, dan seberapa besar yang didapatkan oleh Bapak Ibu pada bulan Mei, itu adalah tolok ukur tunjangan atau gaji ke-13. Pengaturan pelaksanaan teknis THR maupun gaji 13 akan diatur dengan Permenkeu untuk yang bersumber dari APBN dan dengan Perkada untuk yang bersumber dari APBD. Pungkas Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Demikian informasinya. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.